Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Sahabatku, menggali informasi sebanyak mungkin ya, itu sangat baik bagi perkembangan usaha kita. Untuk itu tetaplah gali informasi dari manapun ya, dan bentuk apapun ya, supaya usaha sahabatku semua bisa semakin maju. Nah, pada kesempatan kali ini adalah segmen Hendra menjawab. Di sini saya akan menjawab atau menanggapi salah satu komentar dari sahabat Rongso. Ini yang berkomentar seperti ini. Jadi beliau ini ya coba membeli kardus dari toko sembako, tapi rupanya ya yang mau dibeli ini ya, yang coba ditanyakan ini, toko itu biasa menjual harganya sama persis atau nggak ada bedanya dengan sahabatku ini menjual ke pabrik. Nah, di sini intinya adalah persaingan harga beli di bawah ya. Nah, sahabatku, untuk persaingan harga beli di bawah ini sebenarnya ada dua penyebab ya, supaya kita bisa memenangkan perperangan ini ya, misalnya persaingan harga beli kita. Nah, penyebab yang pertama ya, ini coba saya berikan sedikit gambaran ya. Penyebab yang pertama ya, ini kurangnya informasi, kurang info tentang Rongso. Dan yang kedua ya, ini ada permainan yang tidak wajar. Maaf, ini pakai bekas kalender karena whiteboardnya nggak ada. Mudah-mudahan ini kesannya bisa tersampaikan ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, kurangnya informasi tentang Rongso ya. Nah, ini juga pernah saya alami dulu ya. Di saat saya menjadi pengepul ya, saya sudah merasa bahwa saya setor ke tempat yang sudah bagus ya, harganya bagus. Rupanya ya, perkiraan saya ini salah. Rupanya ada tempat lain yang lebih bagus harganya. Jadi dalam masalah yang dihadapi oleh sahabatku ini, yang perlu dipertanyakan ya, ini seperti ini ya sahabatku. Yakin nggak atau memang benar-benar nggak sahabatku ini menjual ke pabrik ya? Karena begini, ada ya sebagian pengepul yang menjualnya itu hanya ke pengepres ya. Pengepres, dia pengepul besar ya, pengepres, tapi dia adalah supplier pabrik yang kebetulan merangkap sebagai pengepul besar. Jadi dia ini ngepres, baru setelah itu kirim ke pabrik. Nah, kebetulan mungkin sahabatku ini kirimnya hanya ke pengepres ya. Jadi di saat supplier yang merangkap juga pengepul besar ini turun ke bawah ya, karena kurangnya barang dan lain sebagainya ya, otomatis karena kita biasa jual ke tempat itu ya, ke pengepres juga, otomatis kita akan kalah bersaing kalau pengepresnya juga turun ke bawah untuk mencari barang. Karena begini, untuk supplier yang memang dia hanya mengandalkan fungsinya sebagai supplier tanpa merangkap sebagai pengepres, ini sebenarnya mendapatkan keuntungannya ini nggak banyak ya. Jadi sebagai gambaran, di sini ada pabrik ya, sebut aja pabrik A ya, pabrik B, pabrik C ya. Nah, pabrik ini ya biasanya suatu tempat yang memproses barang ya, belum jadi menjadi barang setengah jadi ya, bahan baku ya. Misalkan di sini kertas ya, ini biasanya memproduksi lembaran-lembaran kertas, baik itu HPS, kardus dan lain sebagainya. Ini yang namanya pabrik. Nah, di bawah pabrik ini sebenarnya ada yang namanya supplier nantinya ya, ada yang namanya supplier. Nah, supplier ini ya, ada yang memang fungsinya hanya sebagai supplier. Jadi misalkan sahabatku punya barang ya, kirim ke pabrik tapi lewat surat jalan dari supplier ini. Supplier ini sebenarnya mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan keuntungan ini kisarannya sekitar 50 sampai 100 rupiah ya. Kalau ya yang dicurigai oleh sahabatku bahwa ini supplier pabrik yang turun ya, ini dengan harga ya, ini dengan harga pabrik, dengan harga ini ya, ini sangat tidak masuk akal. Karena apa? Untuk mengambil
kardus dengan harga pabrik, biasanya ini misalkan pabrik mengeluarkan misalkan kardus sekarang misalkan 3.500 ya. Ini saat kita kirim ke pabrik ya, ini harga ini masih ini 3.500, hanya biasanya dipotong supplier ya 100 rupiah, dikurangi 100 rupiah ya, berarti harganya 3.400 rupiah ya. Nah, di saat supplier ini turun ya ke bawah ya, mau membeli dengan harga 3.400 ya, atau sama dengan pabrik seperti yang diutarakan tadi 3.500, ini sangat tidak masuk akal karena di sini perlu proses, baik itu untuk transportasi maupun proses pengepresan dan lain sebagainya ya. Jadi ini sangat nggak masuk akal. Nah, kemungkinan makanya yang saya utarakan tadi, sahabatku ini bukan kirim ke pabrik ya, tapi kirim ke supplier yang kebetulan merangkap di sini ya, sebagai pengepres ya, supplier yang merangkap ke pengepres ya. Sahabatku kirim ke pengepres ini ya, sementara pengepres ini karena kekurangan barang dia akan turun cari barang ya, otomatis ya harga pengepres ini ya dengan harga sahabatku waktu jual ini sama ya, akan sama. Nah, untuk itu ya yang bisa ya dilakukan, sekali lagi pastikan sahabatku ini kirim ke pabrik atau hanya ke pengepres. Kalau memang betul ya sahabatku sudah kirim ke pabrik dan rupanya ya harganya itu memang kalah, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan yang lain seperti ini. Pabrik A misalkan kayak kardus, kalau untuk di Pulau Jawa ya, di kertas itu kita kadang-kadang harus panjang telinga ya mencari informasi. Misalkan ya pemain kertas itu akan mantau harga, baik itu dari Pakrin, dari Ciwi, misalkan dari Pura ya, dari Papertech Magelang, dari Indah Kiat Cilegon, dari Pajar Surya di Cibitung, akan mantau harga mana yang lebih tinggi. Nah, kemungkinan misalkan sahabatku dalam hal ini kirim ke pabrik A yang kebetulan harganya misalkan di sini 3.500. Sementara misalkan di pabrik B ini harganya 4.000. Nah, di pabrik C misalkan di sini 39. Seperti ini. Nah, karena sahabatku hanya kirim ke pabrik A, sementara ya ada supplier atau pengepres yang turun ya dengan berani beli harga 3.500 tapi jualnya bukan ke pabrik A tapi ke pabrik B yang harganya 4.000. Ini sangat masuk akal ya. Untuk itu ya sahabatku sebaiknya cobalah cari informasi itu ya, kira-kira betul nggak sih yang tempat saya kirim ini betul-betul pabrik, atau kok saya bisa kalah ya, sama-sama saya setor misalkan 3.500 dia berani beli 3.500, mungkin ya dia setornya bukan di pabrik yang biasa kita kirim, dia kirim ke pabrik yang lain yang harganya lebih tinggi. Nah, untuk itu diperlukanlah kita untuk selalu mencari informasi itu ya, kita kumpulkan, itu akan lebih baik ya. Nah, ini salah satu kemungkinan ya, kurangnya info tentang rongsok. Nah, untuk itu perbanyaklah informasi kita tentang rongsok ya, kira-kira harga yang bagus itu di mana, terus tempat kita store itu benar-benar pabrik yang harga bagus atau enggak ya. Tapi ini juga enggak jaminan maksudnya apa? Misalkan seperti saya contohkan tadi, pabrik A 3.500, pabrik B 4.000, pabrik C 3.900. Ini biasanya berdasarkan kebutuhan dari pabrik tersebut ya. Di saat pabrik tersebut memang banyak orderan, kebutuhan kertas itu tinggi, dia akan memberikan harga yang tinggi. Tapi di saat kuotanya ya itu sudah tertutupi ya, dia akan menurunkan harga lagi. Nah, biasanya di pabrik yang lain ya ini akan lebih tinggi. Jadi kadang-kadang sering nggak balance ya, nggak imbang ya. Kadang-kadang di Magelang bagus, kadang-kadang di Mojokerto bagus, kadang-kadang di Cibitung itu bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak-banyaklah mencari informasi tentang itu. Nah, terus yang selanjutnya ya, penyebab yang kedua ya, yaitu adanya permainan yang tidak wajar ya. Ini mohon maaf, beribu maaf, bukan berarti saya menilai atau menuduh, tapi ini hanya sebatas gambaran dan juga apa yang pernah saya temui di lapangan ya. Permainan yang tidak wajar seperti ini, kita kirimnya di tempat yang sama ya.
Sebagai contoh, misalkan kita kirim kertas itu ke Cibitung, misalkan kita kirim ke pabrik Cibitung, sama-sama nih kirimnya ke situ. Kok yang kompetitor kita, pesaing kita berani membeli dengan harga yang tinggi, ya? Ada permainan yang tidak wajar di sini, ya. Seperti misalkan mengoplos barang, ya. Kebetulan dia punya barang jelek, barang dari TPA, misalkan yang basah dan lain sebagainya, dia butuh untuk oplosannya, ya. Dia membeli kardus yang bagus-bagus itu sebagai pengoplos supaya nantinya nggak kelihatan, ya. Itu untuk campuran, ya. Setelah dicampur, otomatis dia akan kalah di harga kardus yang bagus, tapi dia mengangkat harga kardus yang buruk. Ada kemungkinan seperti itu, atau ada kemungkinan lain, ya, dengan cara istilahnya ada yang sebagian main timbangan, ya. Ini yang sangat tidak dianjurkan, karena begini. Kadang-kadang kelemahan kita, ya, walaupun ini nggak semua, toko, warung dan lain sebagainya ini jarang sekali yang menyiapkan timbangan, ya. Jadi kalau kita misalkan beli barang itu dari pengepul atau dari pemulung, ya, ini biasanya dia sangat teliti di timbangan, ya. Jadi saat kita bermain, ya, itu niscaya akan cepat ketahuan. Tapi kalau toko, warung dan lain sebagainya, biasanya misalkan di gudangnya penuh kardus, dia mau jual, jarang sekali nyiapin timbangan, biasanya ya sudah percaya dengan timbangan kita. Nah, ada orang-orang tertentu, sekali lagi orang-orang tertentu, saya tidak menghakimi, ya, bukan juga menuduh bahwa semua berlaku seperti itu, tapi ada orang-orang tertentu, ya, yang bermain timbangan, ya. Dia berani harga pabrik, tapi timbangannya misalkan dia 3 ton bisa kemakan sekitar setengah sampai 1 ton, ya. Ini kalau kita mau mengimbangi orang-orang yang seperti ini, ya, yang ada permainan yang nggak wajar tadi, baik itu mengoplos barang maupun main timbangan, ini sangat-sangat tidak mungkin, ya, sangat-sangat tidak mungkin. Dan memang secara aturan, baik aturan agama maupun aturan pemerintah, ini nggak dianjurkan, ya. Jadi sebaiknya kalau kita memang ketemu yang seperti itu, ya, lebih baik kita mundur, jangan terjebak, ya, jangan ikut di lingkaran seperti itu. Karena kalau kita hanya ingin mendapatkan barang, ikut persaingan yang seperti itu, malah nanti usaha kita akan nggak baik, ya. Nah, di situ, ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini, ya, hanya sedikit gambaran atau pengalaman yang pernah saya alami, ya, tanpa menyudutkan ataupun bermaksud memfitnah, ya, atau menuduh orang, ya. Tapi ini hanya realita di lapangan seperti itu, ya. Sekali lagi, penyebab kita bersaing itu kalah mungkin karena kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan kita tentang rongsok, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada permainan yang tidak wajar. Nah, mudah-mudahan, ya, sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan juga sahabatku yang kebetulan punya kendala seperti ini, ya, akan bisa cepat dapat jalan keluar, ya. Niscaya kalau memang kita mau belajar terus, ya, ilmu kita akan dapat, ya, rezeki nggak akan kemana, ya. Teruslah, jangan menyerah diri, ya, terus berinovasi, berusaha, ya. Mudah-mudahan usaha sahabatku ini bisa semakin sukses, amin ya robbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.